Hello, good morning, good afternoon, good evening, and good everything for you, ladies and gentlemen. Hari ini kita akan membahas terkait dengan content analysis in qualitative research. Oke, in the previous learning pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas terkait dengan beberapa popular kategoris dari qualitative data analysis. Ada 6 ya. Nah, hari ini kita akan membahas content analysis ya. Oke. Di video kali ini juga nanti kita akan ada 3 quiz 1, quiz 2, and quiz 3 yang terletak terpisah nanti. Silakan Anda nanti kerjakan dan dikumpulkan di kolom komentar ya. Content analysis is the study of documents and communication artifacts which might be text of various formats, pictures, audio, or video. Jadi ini terkait dengan dokumen, teks. Ya, teks itu bisa berupa teks tertulis maupun tidak tertulis. Social scientists use content analysis to examine patterns in communication in a replicable and systematical manner. One of the key advantages of using content analysis to analyze social phenomena is its non-invasive nature, in contrast to simulating social experiences or collecting survey answer. Jadi ada beberapa tujuan dari content analysis. Yang jelas content analysis adalah meneliti teks, baik itu berupa tertulis, tidak tertulis, atau teks yang secara khusus simbol-simbolik gitu ya. Oke, kemudian para praktisi and philosopher of content analysis vary between academic disciplines. They all involve systematic reading or observation of text or artifact which are assigned labels, sometimes called codes, to indicate the presence of interesting, meaningful pieces of content. Jadi ketika kita sudah menganalisa, kita akan mengkategorisasikan beberapa hasil analisa kita menjadi label atau codes, coding gitu ya. Ini coding ini sangat erat kita pakai ketika kita meneliti kualitatif. By systematically labeling the content of a set of text, researchers can analyze pattern of content quantitatively using statistical method ya. Itu kalau quantitatively, or use qualitative method to analyze meaning. Jadi konten ini sangat penting kita bikin kode. Tidak hanya kontennya, semuanya juga deskriptif. Ketika kita punya interview atau observasi itu bisa kita kode. Kode itu adalah ini termasuk ke dalam kelompok ini termasuk ke dalam kelompok ini, seperti itu, sehingga kita bisa menganalisnya lebih gampang. Oke, quiz 1. Explain what you have known about content analysis. Silakan quiz 1 ini Anda kerjakan. Nanti ada 3 quiz, silakan dikerjakan, masing-masing quiz ada di tengah-tengah video. Quiz 1, explain what you have known about content analysis. Silakan nanti dijawab, dikumpulkan di kolom komentar ya. Nanti dijadikan satu dengan quiz 2 dan quiz 3. Okay, now let's go to the next. Okay, there are 6 questions must be addressed in content analysis. Ada 6 pertanyaan yang harus diungkapkan dalam analisis konten. Yang pertama, which data are analyzed? Data yang mana yang kita analisa? Kemudian, how are the data defined? Bagaimana data itu didefinisikan? From what population are data drawn? Dari kelompok populasi mana data itu kita dapatkan? What is the relevant context? Konteks apa yang relevan? What are the boundaries of the analysis? Apa saja teori-teori yang melingkupi dalam analisis kita? Dan what is to be measured? Apa yang akan diukur dari analisa konten ini? Karena kan kita tidak bisa menggunakan ukuran yang sama ketika menganalisa konten satu dengan yang lain, karena memiliki perbedaan konteks ya. Contoh, kita akan menganalisa lagu dengan puisi, dengan teks proklamasi itu pasti berbeda ya kan. Nah, inilah makanya ada 6 pertanyaan ini yang harus kita ajukan. The simplest and most objective form of content analysis consider unambiguous characteristic of the text such as word frequencies, the page area taken ya kan,
the duration of the radio or television program. Jadi ini juga bisa kita analisa. Seberapa sering kata itu digunakan, kata-kata ya. Kemudian the page area, halaman itu ditaruh di mana, itu juga bisa menentukan bahwa konten ini mementingkan hal yang seperti apa. The duration of a radio or television program. Jadi ketika televisi itu ditayangkan di jam prime time, maka kita bisa menganggap bahwa acara ini dipentingkan oleh pihak stasiun TV. Nah, hal-hal seperti inilah yang secara tekstual itu kita tidak bisa menyamakan ketika kita memiliki pemahaman terkait dengan konteks data itu. Jadi berbeda ya, kalau misalkan durasi radio 1 jam sama 3 jam itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian analysis of simple word frequency is limited because the meaning of word depends on surrounding text ya. Jadi ini ketika kita meneliti kata-kata itu sangat terbatas karena kata-kata ini sangat bergantung pada konteks kalimat yang ada di sekelilingnya. Sehingga ketika kita mau menganalisa kata-kata di dalam sastra itu berbeda dengan kata-kata di dalam ilmu saintifik seperti itu. Gitu ya. Okay. A further step in analysis is the distinction between dictionary base. Itu kalau kita pakai kuantitatif ya. Oke, jadi ini adalah beberapa secara yang simple cara menganalisa kata, kemudian bagaimana objek ini diletakkan seperti itu. Sementara method on quantitative content analysis transform observation of found categories into quantitative statistical data. Kalau kuantitatif menjadi statistical data. Di qualitative content analysis lebih fokus pada intentionality dan its implication, kepada maksud dan tujuan, intention dan implikasinya. There are strong parallel between qualitative content analysis dan thematic analysis. Jadi ada hal yang sangat kuat relasinya antara content analysis dan thematic analysis. Gitu ya. Ingat-ingat bahwa kalau kualitatif mementingkan pada intention dan implication-nya. Kemudian reliability. Oke. To make valid inference from the text, it is important that the classification procedure be reliable. Reliable itu meaningnya adalah konsisten ya. Apabila data ini kita analisa secara konsisten sama, maka bisa kita anggap reliable. Noendorf ya, seorang peneliti suggest that when human coders ya, coders yang mengkode tadi, yang kita gunakan untuk mengkode beberapa data, are used in content analysis, at least 2 independent coders should be used. Jadi ketika kita ingin menganalisa data, paling tidak ada 2 coder, 2 orang yang coding. Makanya ketika Anda mengerjakan skripsi itu biasanya ada yang validator. Jadi pertama codernya itu mahasiswa, kemudian yang kedua adalah ahli. Jadi kita mau melihat data ini di-coding secara konsisten tidak. Penelitinya mengcodingnya misalkan menyimpulkan data ini kodenya ABC gitu. Apakah ketika data ini diberikan ke ahli, si ahli ini juga mengatakan bahwa data ini termasuk ABC atau yang lain. Apabila datanya itu konsisten sama dengan peneliti, maka bisa dikatakan data ini valid gitu ya. Itu pengujian reliability-nya. Nah itu ya, seperti ini. Atau kita sebut intercoder reliability. Ada 2 atau bahkan 3. Seperti itu. The amount of agreement or correspondence among 2 or more coders. Untuk melihat sejauh mana konsistensi interpretasi atau kode yang dihasilkan. Sehingga kita tidak salah mengcoding. Oke, quiz 2. Ini berkait dengan quiz 1 tadi.
Quiz 2, how many questions must be addressed in every content analysis? How many questions must be addressed in every content analysis? Silahkan Anda kerjakan dan nanti silahkan dikumpulkan di komentar ya. Jangan lupa ini nanti dijadikan satu dengan quiz 2, quiz 2 dan quiz 3. Okay, now let's go to the type of text in content analysis. Oke, teman-teman, there are 5 types of text in content analysis. Ada beberapa jenis teks yang kita analisa di content analysis. Yang pertama written text, simple ya, book, paper, koran, dan sebagainya. Oral text, speech, theatrical performance, interview. Kemudian Anda wawancara, interview sama ya. Kemudian nanti Anda transkripsikan, kemudian kita analisa. Iconic text seperti drawing, paintings, icons. Jadi inilah saya yang bilang teks itu tidak melulu bentuknya adalah tertulis, tetapi iklan, poster itu juga termasuk teks. Kita sebut sebagai iconic text. Kemudian audio visual text seperti TV program, movies, videos, apalagi sekarang ya ada social media. Kemudian hypertext, which are text found on the internet. Ini ada 5 teks yang bisa kita analisa dalam content analysis. The use of content analysis. Oke, kegunaan content analysis. Ada 15 ya, 15 use of content analysis yang kita kategorikan ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah make inferences about the antecedent of communication. Kita membuat sebuah interpretasi, kemudian kita mendeskripsikan dan membuat interpretasi, describe and make inference, tentang karakter dan communication. Yang ketiga, make inferences about the effect. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah hanya membuat interpretasi saja. Yang kedua, mendeskripsikan kondisi dan membuat inference. Yang ketiga adalah membuat inference, make inference about the effect, tentang implikasi atau dampak dari sebuah komunikasi itu. The following table show 15 use of content analysis. Nah, berikut adalah tabel yang akan menunjukkan 3 hal ini dengan 15 kegunaannya. Oke, ini dia. Ini adalah beberapa purpose, ada 3 purpose ya. Ini tadi sudah kita diskusikan. Kemudian elemen-elemennya ada di sini. Kalau membuat inference, elemen yang perlu kita analisa adalah source-nya. Pertanyaannya who. Who is the author? Who is the publisher gitu ya. Jadi nanti kita tahu ketika ada sebuah berita, misalkan terkait dengan kebijakan pemerintah, yang satu mengkritik, yang satu mendukung. Kita lihat ini source-nya siapa sih? Oh, ini apakah milik pemerintah atau tidak? Nah, sehingga kita tahu, oh, kalau dia pemerintah, wajar kalau mendukung pemerintah. Oh, dia tidak milik pemerintah, wajar dia mengkritik pemerintah. Misalkan seperti itu. Kemudian encoding proses. Dia mengkode prosesnya. Why? Misalkan berita terkait dengan naiknya BBM. Kenapa kok? Kita why? Why? Why the government revise the price of the BBM? Apakah secure political? Ya, ini ada beberapa kegunaan ini bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga ini ada describe, make inference. Elemennya adalah channel, message, dan recipient. Kita menggunakan question how. Analyze technique of persuasion dan analyze style. Bagaimana sih cara pemerintah mengelola kok bisa minyak ini naik? Contohnya seperti itu. Kemudian what? Describe trends in communication. Dia mendeskripsikan apa sih yang lagi in atau tren yang sedang terjadi di sebuah berita. Kemudian to whom? Siapa yang terkena dampak? Masyarakatkah? Pemerintahkah sendiri atau yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah decoding proses. Dampaknya apa? Gitu ya. With what effect? Jadi keenam pertanyaan ini sangat penting kita gunakan dalam menganalisa konten. Tentunya keenam pertanyaan ini memiliki 3 basic kategori ya. Ini yang perlu kita pahami dalam content analysis.
Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan bisa memahami ketika Anda ingin meneliti terkait dengan sebuah konten, itu bisa menggunakan 6 analisa ini. Sorry, 6 pertanyaan ya. As counterpoint, there are limits to the scope of use for the procedure that characterize content analysis. Tentu ada batas-batasnya ya. Kalau kita menganalisa content analysis ada batas. Namanya juga bagaimana kita menginterpretasi, mungkin ada subjektivitasnya. In particular, if access to the goal of analysis can be obtained by direct means without material inference, then direct measurement techniques yield better data. The conventional process of coding. With either approach above, immersing oneself into the data to obtain an overall picture is recommendable for researcher to conduct. Jadi ketika kita menginterpretasikan data, kita mengkode itu lebih baik untuk mempermudah penelitian kita. Furthermore, identifying a consistent and clear unit of coding is vital, and researcher's choice range from a single word to several paragraph, from text to iconic symbol. Jadi codingnya tuh bebas, mau dikasih angka, mau dikasih huruf gitu ya. Last, constructing the relationship between codes by sorting out them within specific categories or theme. Ini yang saya sebut tadi. Setelah kita bikin kode, kita analisa apakah dia punya relationship atau dia merupakan kategori tertentu atau memiliki tema-tema tertentu gitu ya. Seperti itu. Oke, quiz 3. Silakan Anda kerjakan. How many type of text of content analysis? Dan yang selanjutnya, mention and explain 15 uses of content analysis and 3 basic categories. Oke, jangan lupa silahkan kerjakan quiz 1, 2, 3. Kalau kalian kelewat bisa di back to the quiz 1 and 2, bisa untuk mencatat pertanyaannya dan silahkan dikumpulkan, submit the answer, submitnya di kolom komentar seperti itu ya. Okay, I think that's enough for today's lesson. Pada pertemuan selanjutnya, the next lesson, ini kan kita content analysis, kita akan membahas narrative analysis. Okay, don't forget to subscribe, like, and comment, dan nyalakan tombol lonceng supaya Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Begitu saya kira, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.